Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan tentang proses produksi yang merupakan materi pada pertemuan ke-6 dan kita lanjutkan pada bagian yang kedua. Keputusan jangka pendek dan keputusan jangka panjang. Jangka pendek atau short run, suatu periode waktu di mana berlaku dua kondisi. Yang pertama, bahwa perusahaan beroperasi pada skala tetap atau faktor produksi tetap. Jadi paling tidak ada satu faktor produksi yang tetap, ada biaya tetapnya. Sehingga perusahaan tidak dapat dengan mudah untuk keluar masuk dari industri. Ketika lahan udah dibeli, pabrik udah dibangun, nah itu jangka pendek. Jangka pendek karena dia nggak, dalam jangka pendek dia nggak bisa keluar atau masuk pasar dengan mudah. Jangka panjang atau long run, suatu periode di mana tidak ada faktor produksi yang tetap. Jadi semua faktor produksi itu bersifat variabel. Jadi inputnya semua variabel. Perusahaan dapat meningkatkan atau menurunkan skala operasi, orang masih rencana. Dan perusahaan baru dapat dengan mudah keluar atau masuk pasar. Jangka panjang, jelas ya bedanya jangka panjang dan jangka pendek. Hal fundamental untuk memahami tujuan pemaksimum keuntungan itu ada 3. Harga pasar dari output, teknik produksi yang tersedia, dan harga-harga input. Jadi 3 hal yang jadi kebutuhan dasar bagi perusahaan dalam menyediakan atau dalam memproduksi barang dan jasa. Jadi penentuan metode produksi yang optimal itu ada 3 dasarnya. Harga dari output menentukan total revenue, menentukan penerimaan total. Production teknik produksi dan harga input itu akan menentukan total biaya dan metode produksi yang optimal. Maka total revenue dikurangi total cost dengan metode yang optimal itu sama dengan total profit. Profit itu bisa positif, bisa negatif, artinya bisa untung, bisa rugi, bisa rugai, begitu. Metode produksi yang optimal adalah metode yang meminimalkan biaya. Proses produksi itu adalah merujuk pada hubungan kuantitatif antara input dan output. Kalau inputnya sekian, berapa outputnya? Tapi di sini kan tadi kita ada input tetap dan input variabel. Nah, itu akan juga menentukan tingkat output. Teknologi itu ada yang padat karya, labor intensive technology, di mana dia lebih bergantung pada tenaga kerja dibanding modal. Sedangkan teknologi padat modal, capital intensive technology, dia lebih bergantung pada modal dibandingkan dengan tenaga kerja. Jadi mana yang lebih mahal, tenaga kerja atau modal? Kita bisa coba lihat. Jadi teknologi mana yang paling tepat itu tergantung pada total biaya yang paling minimal pada harga input tertentu. Kalau tenaga kerja sekian, modal sekian, berapa total biayanya. Nah, ini fungsi produksi. Fungsi produksi atau fungsi produksi total adalah pernyataan numerik atau matematik dari suatu hubungan input dan output. Ini menunjukkan jumlah unit produksi total sebagai fungsi dari input. Kalau kita lihat dari gambar ini ya, bahwa produksi itu mula-mula naik dengan kecepatan tinggi, kemudian dia akan mencapai titik optimal, lalu pertambahannya akan berkurang sampai pertambahannya marginal itu 0. Jadi 3 titik ini adalah titik-titik krusial di dalam fungsi produksi total. Produk marginal atau marginal produk adalah tambahan output
yang dihasilkan dengan menambah satu unit spesifik seteris paribus, artinya yang lain-lain itu tidak berubah. Jadi kalau misalnya tenaga kerja yang ditambah, yang lain tidak ditambah. Berapa tambahan outputnya kalau tenaga kerja ditambah 1 unit, sementara yang lain tidak bertambah. Marginal product of labor, produksi marginal dari tenaga kerja itu adalah perubahan total produksi karena perubahan unit dari tenaga kerja yang digunakan. Di gampangnya itu marginal produk tenaga kerja itu adalah berapa tambahan produksi total karena tenaga kerja ditambah 1 unit. Berarti gampangnya begitu. Hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang. Hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang menyatakan bahwa ketika unit input variabel ditambahkan terhadap input tetap, produk marginal dari input variabel tersebut akan berkurang. Ini hukum yang sangat dikenal dalam produksi. Law of diminishing return. Jadi kalau inputnya terus ditambah, maka pertambahan output total itu makin lama makin berkurang. Produk rata-rata. Produk rata-rata adalah rata-rata jumlah yang diproduksi oleh setiap unit faktor produksi yang variabel. Jadi itu kalau rata-rata produksi tenaga kerja itu adalah total produk dibagi total unit tenaga kerja. Fungsi produksi untuk sandwich. Soalnya enak kan makan sandwich. Nah, fungsi produksi itu ada unit tenaga kerja yang dipekerjakan, kemudian total produk sandwich per jam, lalu marginal product dari tenaga kerja, dan average produk dari tenaga kerja. Ketika tidak ada tenaga kerja yang bekerja, hasilnya 0. Tambahan tidak ada tambahan, rata-rata tidak ada rata-rata, karena 0 dibagi 0 itu tak didefinisikan, makanya di garis strip, ya bukan strip, atau dash. Nah, kalau tenaga kerjanya 1 unit, kemudian produksi totalnya 10, maka marginal produk dari tenaga kerja itu sama dengan 10 kurang 0 dibagi 1 kurang 0, 10. Average product of labor, rata-rata produk rata-rata tenaga kerja juga 10, tapi 10-nya itu beda, ya, yaitu 10 dibagi 1. Kalau tadi kan 10 kurang 0 dibagi 1 kurang 0. Average produk itu 10 produk total dibagi tenaga kerja 1. Jadi kita dari sini kan bisa melihat bagaimana kurva total produk dan kurva marginal produk. Ini kurva produksi total, mula-mula kecil kemudian naik dengan cepat sampai puncak kenaikannya, lalu dia akan mencapai puncaknya lalu akan turun. Nah, yang ini adalah kurva produk marginal produk. Rendah kemudian naik mencapai puncaknya kemudian turun dan bisa mencapai sama dengan 0, produksi marginal bisa sama 0. Beda dengan produksi rata-rata tuh kita lihat di tabel itu kan produk marginal itu 10, 15, 10, 5, 2, 0. Sedangkan produk rata-rata Sedangkan produk rata-rata itu mulainya 10 kemudian naik 12,5. Dia naik puncaknya itu dia memotong kurva marginal produk di titik yang lebih rendah. Kemudian terus turun, tapi dia nggak pernah sama dengan 0. Produk rata-rata itu nggak pernah sama dengan 0. Kita lihat produk total, produk rata-rata, dan produk marginal. Produk marginal itu kemiringan dari fungsi produk total. Jadi ini merupakan kemiringan dari produk total. Sementara pada titik A kita lihat, kemiringan fungsi produk total merupakan yang tertinggi, produk marginal maksimum.
Pada titik C, produk total mencapai maksimum. Kemiringan fungsi produk total sama dengan 0 dan produk marginal memotong sumbu horizontal. Ini sifat yang spesifik, hubungan antara produk total dengan produk marginal. Juga ada hubungan yang spesifik antara produk rata-rata dan produk marginal. Coba kita lihat. Nah, ini di gambar yang bawah itu kan ada hubungan yang spesifik itu antara produk rata-rata yang hijau maksudnya, dengan produk marginal yang merah. Itu kita lihat itu, ketika produk rata-rata mencapai maksimum, ya, produk rata-rata sama dengan produk marginal, artinya dia berpotongan. Coba lihat itu di titik B. Itu kan garis yang hijau itu maksimum, nah dia dipotong oleh garis yang merah, yaitu produk marginal. Kemudian produk rata-rata menurun di kiri dan di kanan titik B. Produk rata-rata kan turun tuh. Yang hijau kan turun tuh, sebelah kiri turun, sampai puncaknya lalu turun lagi. Ingat bahwa selama produk marginal meningkat, produk rata-rata juga meningkat. Produk marginal meningkat, produk rata-rata juga meningkat. Sementara merah meningkat, produk marginal meningkat, produk rata-rata juga meningkat, hijaunya juga meningkat. Ketika produk rata-rata maksimum, produk marginal sama dengan produk rata-rata. Dan ketika produk rata-rata menurun, produk marginal lebih rendah dari produk rata-rata. Itu yang saya maksud tadi, ada hubungan spesifik antara kurva produk marginal atau marginal produk dengan kurva produk rata-rata. Di konsep biaya juga ada hubungan seperti itu, cuman gambarnya agak terbalik. Bukan agak terbalik, gambarnya terbalik. Fungsi produksi dengan dua faktor produksi yang variabel. Pada banyak proses produksi, input bekerja bersama-sama dan dipandang sebagai saling melengkapi. Misal, peningkatan penggunaan modal akan menyebabkan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Misalnya, input required to produce 100 diapers using alternative technology. Kita lihat ini ada 5 tingkat teknologi, di mana masing-masing itu kombinasi modal dan tenaga kerjanya beda-beda. Pada tingkat teknologi yang tersedia, pilihan biaya yang minimal tergantung pada harga input. Jadi harga input ini akan menentukan. Jika misalnya harga tenaga kerja sama dengan $1 dan harga modal $1. Kita lihat teknologi mana yang total biayanya paling murah. Teknologi C itu paling murah. Nah, itu yang teknologi yang paling efisien. Jadi yang paling murah. Kenapa? Ketika harga tenaga kerja dan harga modal sama. Nah, pada kolom 5 kita lihat harga tenaga kerja itu lebih mahal dibandingkan dengan harga modal. Sehingga total biaya yang paling minimum itu adalah ketika kita menggunakan teknologi E. Karena total biayanya 20, yang lain-lain lebih dari 20. Baiklah, kita lihat sekarang konsep-konsep dan terminologi yang perlu Anda pahami. Misalnya accounting cost. Apa itu accounting cost? Biaya akuntansi. Biaya apa itu biaya akuntansi? Yaitu biaya-biaya yang benar-benar dikeluarkan. Out of pocket cost. Biaya yang keluar dari kantong. Sedangkan average product atau produksi rata-rata itu adalah produksi total dibagi input. Kalau tenaga kerja yang inputnya variabel, dibagi tenaga kerja. Capital intensive teknologi adalah satu jenis teknologi yang lebih mementingkan modal. Economic cost, biaya-biaya ekonomi, itu adalah biaya-biaya yang implisit. Tidak hanya biaya yang accounting cost.
out of pocket cost, tapi biaya-biaya yang implisit. Economic profit, keuntungan ekonomi itu adalah total penerimaan dibagi biaya-biaya ekonomi, dikurangi biaya-biaya ekonomi. Explicit cost, biaya-biaya eksplisit, biaya yang betul-betul dikeluarkan, di accounting cost. Perusahaan, satu organisasi yang mengkombinasikan input untuk menghasilkan output. Homogeneous product atau produk homogen adalah produk yang tidak terdiferensiasi sehingga tidak bisa dibedakan. Sama lah, homogen itu serupa dan sama, produk yang sama. Kemudian implicit cost sudah tadi sama dengan economic cost. Labor intensive teknologi satu jenis teknologi yang lebih banyak menggunakan tenaga kerja. Law of diminishing return, hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang. Long run, jangka panjang. Jangka panjang adalah ketika semua input bersifat variabel. Marginal product adalah tambahan total produk karena bertambahnya input, bertambahnya penggunaan input. Normal rate of return itu adalah suatu tingkat pengembalian yang minimal untuk memberi kepuasan bagi investor. Nah, itu biasanya digunakan dari tingkat suku bunga obligasi. Optimal method of production, cara produksi yang optimal dengan biaya yang minimal. Out of pocket cost tadi, accounting cost, biaya benar-benar dikeluarkan. Perfect competition, persaingan sempurna. Production, kegiatan merubah input menjadi output. Production function atau total product function, itu adalah hubungan kuantitatif antara input dan output. Production teknologi dalam memproduksi. Profit, economic profit, keuntungan ekonomi. Penerimaan dikurangi biaya-biaya ekonomi. Short run, jangka pendek, di mana paling kurang ada satu input yang bersifat tetap. Total cost, total economic cost, yaitu seluruh biaya baik implisit maupun eksplisit yang dihitung dalam biaya-biaya. Sekira demikian materi pertemuan 6 bagian 2. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan saudara bisa menelaah lebih lanjut pada sumber-sumber yang lain kalau saudara tidak puas dengan sumber-sumber yang ini. Karena tidak mungkin kita bisa menyajikan dalam waktu yang singkat seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.